modal Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPN kualifikasi tertentu dalam menopang perkembangan di daerah kita. Hal ini saya sampaikan kenapa? Dua dari itu adalah pendidikan dan kesehatan. Salah satu dari faktor yang menentukan dari aspek kesehatan adalah terkait tingkat kelahiran, dan itu tentunya menjadi salah satu tugas tenaga kesehatan. Salah satu mungkin ada bidan perawat yang ada di situ, sehingga dengan optimalisasi atau peningkatan sumber daya tenaga kesehatan ini tentunya bisa meningkatkan angka harapan hidup untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kutai Timur. Kalau mudah-mudahan dengan berapa ratus ini meningkatkan kualifikasi, pada saat mungkin saya pensiun 20 tahun lagi angkanya bisa menambah 80, kan lumayan gitu. Banyak perencanaan dari 73 ke 80 itu. Kualitas masyarakat dan kualitas bangsa dan negara kita. Sehingga semangat orang tua saya dulu, petani orang dari petani yang ya mungkin kita hanya bisa makan dari jual singkong, jual apa segala macam. Dengan sekolahnya anak masa saya ini, maka bisa meningkatkan kualitas itu. Jadi kita tidak memang orientasi ijazah itu hanya bonus. Ini bisa kita rasakan dan bangsa ini bagaimana kita meningkatkan kualitas itu baik diri kita maupun masyarakat Kutai Timur dan Indonesia umumnya. Jadi bukan hanya semata-mata ijazah kenaikan pangkat, ijazah kenaikan pangkat. Tidak demikian. Memang pendidikan itu perlu semua didapat dengan mudah. Hal-hal yang memang wah itu tidak akan didapat dengan mudah. Dan ini merupakan satu langkah maju menurut kami apa yang peserta sekalian lakukan pada hari ini. Ada ikhtiar untuk meningkatkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi pemerintah daerah sebenarnya saat ini sangat memerlukan ikhtiar kita ini, sangat memerlukan peningkatan kualitas SDM. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ini kalau berada di tengah-tengah peserta didik itu lebih sering terharu nyata, karena memang cerita-cerita terkait pendidikan saya itu banyak dramatisnya. Jadi kalau dibuat film Indosiar itu mungkin sangat keras. Iya. Satu lagi sebelum terakhir ya, satu contoh drama Indosiar. Waktu saya kuliah, ini saya bandingkan dengan mudahnya mereka pada saat ini.
Waktu saya yang tidak pernah tahu Samarinda, akhirnya saya sendiri datang ke Samarinda, naik bis, daftar di sana 3 hari 3 malam. Saya nyari kontrakan nggak dapat, ya tidur di masjid di simpang yang hitam lah itu ya sih. Mana itu? Iya, bukan yang itu yang ke arah di Pembes kan ada simpang 4 itu. Nah itu di situ lah. Di sana kebingungan karena orang kampung nggak ada cari orang lain. Dan dulu tidak ada Google, nggak ada apa-apa segala macam. Jadi sana kemarin sendiri, di sana selama sebulan saya daftar melalui MPTN, saya daftar MPTN juga, saya daftar juga ke STPDN. Karena semua patut dicoba, karena saya nggak yakin bahwa saya diberi ini untuk lulus di salah satu. Pada saat daftar Unmul, saya daftar Unmul manajemen dan Undip manajemen. Tapi begitu kelulusan, saya lulus manajemen di Lampung Mangkurat, bingung juga sih. Daftar di Unmul dan di Undip, lulusnya di Lampung Mangkurat. Dan akhirnya saya diterima di STPDN waktu itu, sehingga saya STPDN. Selama sebulan saya di Samarinda itu karena tidak mengerti apa-apa dan sangu juga hanya mungkin waktu itu dijualkan jeruk nipis sama orang tua di belakang rumah itu ada jeruk nipis gitu ya, dijualkan jeruk nipis 2 karung untuk Samarinda. Ya itu yang saya, ya 2 karung itu sekitar 100 ribuan lah zaman dulu ya. Ya itu untuk kos, untuk makan. Jadi kemana-mana jalan kaki. Dan waktu itu happy aja, kemana-mana jalan kaki. Setelah itu diterima kami di STPDN, alhamdulillah. Dan pengenalan siswa baru ini 2 hari ya. Kalau di STPDN pengenalan siswa baru itu sepanjang menjadi mahasiswa 4 tahun. Berarti selama, kalau ini enak belajar ya, belajar kalau di tempat kami ya belajarnya nggak cuma pakai meja, kadang pakai lemari, kadang pakai lapangan ya. Belajarnya agak berbeda gitu, belajar pengenalan, dan itu selama 4 tahun. Nah ini luar biasa, pada hari ini kita semua diberi kemudahan oleh situs kesehatan, Poltekkes Kesehatan, bahwa beliau berkenan kemari untuk memberikan pengenalan sebagai pembekalan kita semua di dalam proses belajar mengajar, agar di dalam proses belajar mengajar itu lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya yang diharapkan sesuai dengan program kerja yang disampaikan tadi Ibu Direktur dapat tercapai sesuai dengan progres. Ini hal luar biasa yang patut kita beri aplaus bagi kita semua. Kebidanan, profesi bidan, sarjana terapan keperawatan, profesi nurse, dan sarjana terapan gizi dan dietetika tahun akademik 2022-2023 dengan tema membangun generasi muda tenaga kesehatan yang kompetitif dan berkarakter unggul, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur tahun 2022 resmi dibuka. Dengan semangat jiwa Pancasila, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.
nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.